Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah, melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Reformasi dikhianati, dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Nah, ini kita ambil satu video ya, satu berita yang menarik. Yaitu Ikatan Alumni ITB ada jejak digital kriminal di balik Sirekap. Wah, ini nggak main-main ya. Sindonews.com. Jakarta, Sekretaris Jenderal Sekjen Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung IAITB Hairul Anas Suwaidi melihat ada jejak digital kriminal di balik sistem informasi rekapitulasi Sirekap
yang digunakan KPU pada pemilu 2024. Hal ini disampaikan Anas dalam diskusi publik bertajuk Sirekap dan Kejahatan Pemilu, Konspirasi Politik yang digelar Senin 18 Maret 2024. Wah, kita nggak punya ya rekamannya ya. Saya juga melihat ada kriminal supreme. Jadi ada jejak digital kriminal dalam data yang saya kumpulkan di Sirekap, kata Anas dalam paparannya. Sejumlah temuan yang diduga kuat bagian dari jejak digital kriminal seperti adanya perubahan angka pada formulir C1 hingga ditemukan adanya penambahan angka-angka bagi paslon tertentu yang berpola pada satu wilayah. Bahkan di basis orang lain, penambahan angka-angka untuk paslon tertentu, bayangkan, ujarnya. Anas menyatakan bahwa dia tidak hanya sekadar melempar pernyataan begitu saja, tapi ada bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan selama Sirekap beroperasi pasca pemungutan suara 14 Februari lalu. Jadi buktinya ada semua di saya, maka bagaimana saya bisa mendapatkan bukti-bukti ini? Karena setiap perubahan, kalau terjadi perubahan yang lama saya simpan sehingga saya bisa menghitung pungkasnya. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi ya, seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo, Sirekap itu adalah alat bantu kejahatan. Ya, Sirekap itu adalah alat bantu kejahatan. Jadi bagaimana logikanya? Jadi logikanya sobat era sekalian ya, yang saya pahami adalah ya, analisis berdasarkan informasi yang masuk adalah angka di Sirekap itu sudah ditentukan. Sekian persen buat 01, sekian persen buat 02, sekian persen buat 03. Oke. Lalu angka ini dipertahankan lembaga quick count, fortunately. Jadi 6 lembaga quick count itu mengkonfirmasi Sirekap yang sudah dipersiapkan tersebut angkanya. Yang kita tidak tahu adalah bagaimana mereka mengontrol hulunya dari quick count tersebut. Apakah hulu dan inputnya bisa dikontrol 100% oleh lembaga survei tersebut? Ini yang menjadi a big questionnya. Apakah mereka bisa kontrol 100% hulunya? Karena di situ ada sokol sepertinya yang dekat dengan 01, dekat dengan 03. Atau karena ini uang besar semuanya pura-pura independen, we don't know exactly. Nah berdasarkan hasil quick count itulah sobat era sekalian, tiba-tiba ada selebrasi. Tapi selebrasi itu sudah disiapkan 12 Maret, 2 hari sebelumnya Istora sudah sudah di-hire, sudah disewa untuk selebrasi kemenangan berdasarkan quick count tersebut. Kurang ajar kan sebenarnya kan? Karena dan KPU tidak memperingatkan bahwa belum ada hasil resmi. Bahkan Sirekap pun belum berevaluasi. Nah, tiba-tiba Sirekap down ya, orang tidak bisa mengontrol bagaimana pergerakan suara di Sirekap. Oke. Tiba-tiba malam kata Roy Suryo ditemukan sudah ada isi di Sirekap tersebut dengan persentase tertentu. Ya persentase itu kemudian tetap begitu sampai akhir Sirekap almarhum ditutup Sirekapnya. Tapi angka Sirekap inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam hitung manual. Artinya sama antara Sirekap yang posisi terakhir dengan hitung manual. Memang akhirnya kita tidak lagi bicara apakah hitung manual itu benar atau tidak. Karena bisa jadi 02 betul-betul menang, tetapi persiapan kecurangan Sirekap sebagai alat pandu itulah persoalannya, sahabat era sekalian. Bisa jadi kemenangannya tidak sampai 50%, 58%, bisa kurang dari itu. Tapi soalnya adalah sudah ada panduan dari Sirekap. Maka kalau kita bicara tentang konspirasi kecurangan, tidak bisa kita hanya menghitung angka-angka. Dibuang sekian, ambil, lalu kemudian tetap menang. Enggak begitu. Karena itu logika yang sama sekali menihilkan bahwa pemilu ini melanggar konstitusi. Karena tidak luber dan tidak jurdil. Jadi seandainya hasil hitung manualnya atau penghitungan suaranya itu tidak menguntungkan, maka akan ada deploying suara-suara lain yang standby.
Nah inilah yang menjelaskan Sobat Era sekalian ya, kenapa ada perbedaan yang sangat signifikan antara Pilpres dan Pileg. Dan yang paling menariknya adalah trennya suara Anies Baswedan, suara 01 dibandingkan suara partai itu minus 3 juta sekian. 03 juga begitu. Suara 03 dibandingkan suara partai pendukung minus 7 juta sekian. Sementara 02 plus 24 juta sekian. Jadi ini hal yang sebenarnya menarik untuk kita persoalkan ya. Jadi sahabat Era sekalian, di tengah euforia mungkin 02, tapi kan kita tidak boleh menyerah untuk mengungkapkan kecurangan ini. Jadi kita bukan lagi bicara tentang kemenangan paslon tertentu, tapi bagaimana kita menyelamatkan demokrasi kita. Saya sudah mengatakan kan, ilmu dan keyakinan agama saya melarang mengafirmasi kecurangan. Apalagi ini soal pemimpin. Ini orang kadang-kadang mengatakan bahwa pemimpin itu seolah-olah urusan dunia saja. Ini enggak, ini urusan dunia dan akhirat. Ya, urusan dunia dan akhirat. Negara ini juga mengurusi soal-soal yang berkenaan dengan akhirat. Buktinya soal-soal zakat, soal-soal haji diurusin. Itu kan urusan akhirat, bukan urusan dunia saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.